Welcome to my channel. Salam sehat dan juga selamat hari Sabtu teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali kita akan membahas seputar tim nasional Indonesia. Salam buat timnas lovers dimanapun kalian berada. Ya, dan kali ini gue akan bahas terkait dengan pemanggilan para pemain. Seperti kita ketahui, hari bersejarah itu selain tentunya hari ini ya, hari kemerdekaan, tapi ada hari bersejarah juga yang menunggu kita nanti tanggal 5 September dan juga 10 September di mana Indonesia akan untuk pertama kalinya akan menjalani babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Ini adalah jangkauan terjauh yang bisa dicapai oleh tim nasional Garuda, dan tentunya persiapan sudah mulai dilakukan, termasuk juga pemanggilan pemain ke sejumlah klub baik yang merumput di Liga 1 maupun juga yang di luar negeri. Ada yang di Thailand, ada yang di Korea Selatan, ada yang di Jepang juga ya. Korea Selatan nggak ada ya, tapi ada di Jepang. Kemudian juga ada Korea Selatan ada ya, Pratama Arhan. Kemudian juga di Eropa tentunya ya. Jadi kemarin sudah ada bocor satu pemanggilan pemain, yaitu Dimas Derajat. Ini sang striker dari Persib Bandung dan juga sudah ditampilkan ya surat pemanggilannya di laman website resmi Persib Bandung. Dan ini artinya paralel ya, pasti pemain-pemain lainnya pun juga sudah dipanggil, tapi mungkin classified atau tidak boleh dibocorkan. Jadi nggak ngerti juga ya kenapa Persib bisa menampilkan surat pemanggilan tersebut di halaman mereka. Tapi anyway, tentunya kalau kita lihat dari susunan pemain ini nggak akan banyak berubah dari dua atau tiga kompetisi sebelumnya. Piala Asia Senior, Piala Asia U23, mungkin sebagian juga ada yang akan tampil, bukan sebagian tapi banyak, dan juga tentunya kualifikasi Piala Dunia round 2 saat itu ketika kita menghadapi Vietnam, kemudian Filipina dan juga Irak ya. Oke, jadi ini adalah 17 nama yang hampir pasti kalau nggak cedera, kalau nggak ada aral melintang, akan dipanggil oleh Sintayong di luar Dimas Derajat ya. Jadi sama Dimas Derajat ada 18. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu juga, mengupdate aja buat kalian yang belum terupdate mungkin. Jadi ada satu pemain yang dipastikan absen karena akumulasi kartu, yaitu Justin Hapner. Sementara Jordi Amat, terlepas dari kalian setuju atau enggak, terlepas dari kalian senang atau enggak, terlepas dari apapun itu, Jordi Amat eligible atau sudah boleh dimainkan kalau dipanggil oleh Sintayong lawan Arab Saudi dan juga Australia nanti. Jadi intinya boleh dipakai ya, perkara dipanggil atau enggak itu hak prerogatif Sintayong ya gitu. Oke, jadi 18 nama termasuk Dimas Derajat yang kemungkinan besar atau hampir pasti akan masuk squad list dari Sintayong ini. Kita mulai dari penjaga gawang. Penjaga gawang ini juga sama, di luar Martin Paes ya kasusnya, yang mungkin saat ini sedang disidang di FIFA. Itu udah pasti Hernando Ari akan kembali dipanggil untuk mengawal benteng pertahanan terakhir Garuda. Dan kemarin juga Hernando Ari sudah main tampil 2 kali ya kalau nggak salah, dan mencatatkan clean sheet ya. Yang terakhir itu main lawan Maluku Utara United dan bermain imbang 0-0. Sementara di pertandingan pertama itu Persebaya Surabaya di bawah kendali dari Hernando Ari itu bermain 1-0. Jadi menurut gua ini adalah sebuah cermin mentality yang bagus ya, seperti gua ceritakan berkali-kali buat ke teman-teman dalam pertemuan gua di bandara di Qatar setelah pulang dari Piala Asia Senior, dan juga di presscon di mix zone. Itu ini orang yang punya karakter dan mentality. Gue mau bicara di sini artinya walaupun ada isu Martin Paes akan digadang-gadang akan diusung menjadi penjaga gawang utama, tapi mentalnya tidak drop. Malah justru menurut gue kalau kita lihat di 2 pertandingan awal Liga 1 ini, yaitu menghadapi PSS Sleman dan Maluku Utara United, dia tampil cukup bagus. Terutama lawan Maluku Utara United dia melakukan ada sejumlah penyelamatan yang gemilang. Jadi Hernando Ari, gue pribadi, gue personal salut dan juga respect dengan mentalitinya, dan udah pasti dia akan dipanggil. Ya terlepas dari Martin Paes nanti kasusnya selesai atau tidak, bisa main atau tidak, Hernando Ari pasti akan menjadi pilihan utama untuk sementara ini. Kemudian ada kita itu penjaga gawang ya satu. Kita nggak bicara deputinya ya, itu bisa aja Nadio Wargawinata atau Adi Satrio, tapi yang pasti Hernando Ari kemungkinan sih sama Adi Satrio, tapi gue fixin dulu Hernando Ari ini emas udah pasti ya. Oke, kita ke
Pemain belakang ini ada beberapa nama yang gua rasa kalian sepakat ya. Jaitse sudah pasti, kemudian Calvin Verdong, kemudian juga Rizky Ridho, kemudian juga Sandy Walsh, kemudian juga Pratama Arhan walaupun di klub hampir gak pernah main, dan juga Asnawi Mangku Alam serta Sen Patinama. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama Jordi Amat 8. Ya sekali lagi menurut gue ini kan pendapat gue ya. Menurut gue dia akan tetap dipanggil. Perkara nanti dimainkan atau tidak itu soal kedua. Nah itu tadi. Cuman memang sedikit tantangannya adalah beberapa pemain seperti Jaitse, kemudian Calvin Verdong, dan juga Sandy Walsh dan Sen Patinama adalah nanti waktunya akan sempit antara mereka berkumpul tanggal 2 September paling lat di Saudi Arabia sampai dengan main itu hanya berjarak sekitar 3 hari. Ini pendek banget, tapi gue berharap dengan pengalaman dan juga profesional para pemain diaspora yang merumput di Eropa, mudah-mudahan hal-hal seperti ini mereka yang sudah terbiasa dalam waktu pendek TC itu bisa adaptasi, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Oke, sementara itu kita ke tengah. Nah ini tengah menarik ya karena pilihannya cukup banyak sehingga gue akan mengambil 5 nama yang mandatori itu akan dipanggil, yaitu pertama Jakob Sayuri, kemudian Marcelo Ferdinand yang masih juga belum tahu klubnya di mana, kemudian ada Ivar Jenner yang semakin reguler main di Jong Utrecht, kemudian ada Nathan Chow, siapa lagi kalau bukan pemain kesayangan kita yang paling konsisten, dan Tom Haye. Tom Haye ini juga sama, masih belum bisa mendapatkan klub sejauh ini meskipun ada kabar santer mengatakan dia akan ke Liga Turki, kita nggak tahu. Nah untuk Nathan Chow, kalau kalian yang mengikuti channel ini secara reguler, di pertandingan kedua musim ini Swansea City itu dia ditampilkan sebagai starter di Piala Liga ya, lawan lawan Burton Albion atau lawan Gillingham kalau nggak salah ya, gue lupa. Yang pasti dia main starter, mainnya lumayan bagus, dan juga gol pertama itu salah satunya awalnya dari kakinya dia, walaupun dia diganti menit 65 atau 66, tapi ini menunjukkan ada progres, dia sekarang lebih dipercaya oleh Swansea City. Itu buat Nathan Chow yang gue rasa juga bukan hanya pasti dipanggil tapi juga pasti dimainkan, terlepas dari nanti dia apakah bermain sebagai left back ya karena atau juga sebagai CB kiri ya, karena kita tahu rekan Steamy Justin Hubner nggak bisa main, atau mungkin sebagai DM menemani Tom Haye di tengah seperti yang dijalaninya ketika kita menghadapi Filipina di kualifikasi terakhir Piala Dunia round 2 kemarin. Oke. Itu dari pemain atau gelandang ya. Gelandang ini meliputi tentu gelandang serang dan juga gelandang bertahan maupun juga MC atau midfielder center. Nah, di lini depan tadi gue udah sebut satu nama dan ini udah firm, udah ada juga surat surat pemanggilannya, yaitu Dimas Derajat. Nah, ada beberapa nama di lini depan memang yang menjadi langganan atau pernah membela membela timnas, yaitu ada Ramadan Sananta, ada Rafael Strijk, ada Ragnar Ratmangun. Kalau kita masukkan dia sebagai striker ya, Ragnar Ratmangun, dan juga Witan Sulaiman dan juga Egy Maulana Fikri. Tapi dari beberapa nama ini gua akan mengambil atau mencopot 4 nama yang kira-kira hampir pasti atau 99% dipanggil oleh Sintayong. Pertama, tadi udah Dimas Derajat ya, karena ini udah ada suratnya. Kemudian yang kedua adalah Rafael Strijk yang juga kemarin dapat starter bersama Ado Den Haag di RT Divisi. Kemudian juga ada Witan Sulaiman yang kita tahu juga menjadi andalan Sintayong baik di Piala Asia Senior, U23 dan juga di kualifikasi Piala Dunia round 2 kemarin. Dan tentunya Ragnar Ratmangun. Ya Ragnar Ratmangun terserah mau dijadiin striker atau gelandang, yang pasti menurut gue dia akan dipanggil atau hampir pasti dipanggil, dan juga baru bergabung dengan klub milik konglomerat Indonesia, klubnya namanya Derden FC Derden ya, klub Belgia, yang tentunya seperti yang gue paparkan berkali-kali, mudah-mudahan dia dapat minute play, mudah-mudahan kakinya udah mulai panas, artinya dia akan main 2-3 pertandingan sebelum nanti akan bergabung ke timnas, jadi akan lebih firm, lebih bagus lah ininya, ritme permainannya. Kita berharap seperti itu. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pemain 17 ya, 17 pemain yang hampir pasti dipanggil oleh Sintayong untuk persiapan round 3 nanti menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Nah, kira-kira itu prediksi gua terkait pengalaman pemain Sintayong, dan sedikit gue juga mau sharing ke kalian. Sekali lagi kalau kita bahas soal
mana yang kemungkinan dipanggil mana enggak itu kan hanya pandangan kita ya. Jadi bukan kita mengintervensi Sintayong, enggak, itu tentu haknya dia udah pasti, tapi kita sebagai pecinta sepak bola di sini ngobrol warung kopi untuk ya sekedar sharing aja ya. Tentu kalian mungkin setuju atau enggak setuju, silakan tinggalkan komen di bawah, dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Bung Harapan. Terima kasih, selamat hari akhir pekan buat kalian semua dan sehat selalu.